Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Relax with Ladies. Nah, seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini ada sepasang pasutri nih, cerita rumah tangga mereka sangat nyata sekali. Seorang pasutri yang sudah berumah tangga selama kurang lebih 10 tahun, namun mereka diuji oleh jin dasi. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu ketika, sebut aja pasang pasutri ini sebelum menikah, sebut aja Mr. A dan Mrs. B. Mereka pacaran, mereka kenal sendiri, namun si Mr. A ini pernah punya pacar dan akhirnya ditinggal menikah sama pacarnya, sama cowoknya. Dan dia gagal move on. Dia masih belum selesai dengan perasaannya sebenarnya. Tapi dia mencari pelarian dan ketemunya sama Mrs. B ini. Nah, Mrs. B ini nggak merasa dia jadi pelarian. Dia merasa dia dicintai, akhirnya mereka kayak saling cocok, mereka lamaran dan akhirnya mereka menikah. Nah, pada saat menikah ini, Mrs. B sudah mulai ada kecurigaan, ketidaknyamanan. Nah, di tahun 2016 mereka menikah. Mrs. B ini merasa kok nggak ada bedanya yang menikah sama pacaran yang gitu kok menikah sama aja, kok nggak ada kehangatan dalam rumah tangga, nggak ada kemesraan. Nah, di sini Mrs. B bertanya-tanya, ada apa? Kenapa aku kok jarang disentuh? Kenapa kok pengantin baru tuh apakah seperti ini, dingin, jauh-jauhan, nggak ada komunikasi, silent treatment. Akhirnya Mrs. B ini tanya ke suaminya, Mas kamu kenapa semenjak kita menikah kok kamu diem, kok kamu dingin, kok kamu cuek, kamu nggak pernah ngajak ngobrol aku, kamu kenapa, apa yang kamu pikirkan? Nggak ada apa-apa. Oke, mungkin si Mrs. B ini mikirnya mungkin capek ya suamiku, mungkin mikirin bisnis ya, mikirin jualan bakso juga nih, bisnisnya usaha jual bakso juga di sebelah rumahnya gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, berjalan 2 tahun kejadian seperti itu, akhirnya si Mrs. B ini mulai terbiasa dengan sikap dinginnya suami. Nah, akhirnya Mrs. B ini hamil nih anak pertama. Nah, dia berharap nih dapat perhatian lebih dari suaminya karena kondisinya dia lebih hamil anak pertama. Siapa tahu nih lebih hangat suaminya, lebih sayang, lebih baik. Namun tidak, sama aja. Ya, Mr. A ini tetap cuek dingin, no komunikasi sama sekali. Akhirnya Mrs. B ini merasa kecewa sekali. Kenapa pernikahanku seperti ini? Seperti tidak ada rasa cinta. Ya, jadi kayak teman kumpul tidur aja tapi nggak ada cerita di situ, nggak ada komunikasi, nggak ada kontak batin. Nah, sampai Mrs. B ini melahirkan anak katanya pun tidak berubah sama sekali. Mrs. B kembali lagi bertanya kepada suaminya, kamu ada apa mas? Kenapa selama menikah sama aku kamu tuh kayak gini? Kamu nggak pernah ngajak aku keluar, kamu nggak pernah ngajak aku ngomong, kamu nggak pernah ngajak aku bercanda, kamu nggak pernah bener aku. Masa harus aku terus yang ngajak? Masa aku terus yang mesra sama kamu, tapi kamu yang enggak? Aku kayak mencintai sendiri ya mas. Lagi-lagi Mr. A bilang, menjawab, nggak ada apa-apa deh, itu cuma perasaan kamu aja. Ternyata Mr. A ini masih gagal move on dari cinta pertama. Ternyata dia selama ini selalu mencari-cari kabar cinta pertama. Mata pacarnya yang kini sudah menjadi istri orang, sudah berbahagia dengan keluarganya. Jadi sebelum menikah sampai 2016 menikah sampai melahirkan anak pertama di tahun 2018, si Mr. A ini selalu mencari kabar mantan pacarnya, tapi tidak pernah ketemu. Entah itu medsosnya, bukan kontaknya, tapi tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya Mrs. B ini hamil lagi anak kedua dengan harapan aku bakal dicintai oleh suamiku. Mungkin anak pertama dia belum dewasa, ini anak kedua nih pasti lebih beda. Ternyata masih sama aja, bahkan lebih dini lagi, lebih cuek lagi. Mr. A lebih dini lagi, lebih cuek lagi. Semakin kecewa Mrs. B, semakin marah, namun dia selalu memendam perasaan itu, selalu menjaga kehormatan laki-lakinya. Takut laki-lakinya tersinggung, dia selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, ada apa? Kenapa selalu aku yang minta sama dia, minta dibelai? Kenapa selalu aku yang mengajak dia duluan untuk melakukan hubungan suami istri? Kenapa dia nggak pernah ada inisiatif untuk mendatangi aku duluan? Kenapa selalu aku?
seolah dia itu mencintai sendiri, berjuang sendiri, apa-apa sendiri. Cuek banget, udah bukan kayak Sutri lagi, udah kayak musuh malah. Nah, sampai akhirnya Mrs. B ini meluapkan kemarahannya, emosinya yang tidak stabil ini kepada kedua anak yang masih bayi. Anaknya selalu kena omelannya, marahnya, sampai anaknya merasa tertekan, takut. Tapi suaminya diam aja, nggak ada respon, nggak pernah nanya kamu kenapa B, kamu kenapa sayang, nggak pernah nanya seperti itu. Cuman semakin marah perasaan Mrs. B. Ternyata suatu ketika dengan tidak sengaja Mrs. B ini tiba-tiba megang HP suami. Kebetulan ini sama-sama tahu, cuma mereka emang nggak pernah saling ngobrol. Tapi tiba-tiba aja di Mrs. B nggak sengaja pegang HP. Waktu Bu itu ada motif pemberitahuan. Ternyata di situ muncul DM dari suaminya ini, Igoy, ke perempuan itu yang tidak dikenal oleh istrinya. Dia nanya kabar, kamu di mana, apa kabar, tapi tidak ada jawaban dari seberang. Dan itu berulang-ulang pertanyaan itu dari hari-hari. Selalu dilakukan konsisten oleh suaminya. Akhirnya Mrs. B bertanya-tanya pada suaminya, ini siapa? Ngapain kamu selalu tanya dengan pertanyaan yang sama? Tapi tidak pernah dijawab oleh perempuan itu. Suaminya tidak bisa berkelak. Dia menjawab, itu temanku, teman sekolah. Nggak mungkin teman sekolah sampai segininya. Maksa nanyanya. Nggak dijawab berkali-kali pun tetap ditanyakan. Kayaknya kamu ada sesuatu deh. Atau kamu pernah hubungan sama dia? Akhirnya ngaku nih suaminya, iya dia mantan pacarku dulu, mantan pacar pertama. Dan dia mengaku ternyata dia nggak bisa ngomong. Dia masih mencari-cari kabar. Padahal dia tahu dia mantan pacarnya sudah menikah. Kecewa dong Mrs. B, istrinya sebagai istri sangat kecewa, sangat terpukul. Ternyata selama ini kamu dingin, kamu cuek sama aku gara-gara kamu kepikiran mantan pacarmu. Dengan kekecewaan itu, dia akhirnya banyak diemnya yang Mrs. B. Ya mungkin Mr. A ini merasa bersalah ya. Akhirnya dia menegur istrinya, merajuk istrinya supaya nggak marah dan lain sebagainya. Tapi di sini istrinya udah terlalu marah. Ternyata di belakang dia, ya, suaminya ini mencari kabar mantan pacar. Siapa yang gak kecewa? Terus kamu nganggap aku ini siapa? Bukan istrimu. Nganggap aku ini siapa? Mantan. Nganggap aku ini siapa? Bukan ibunya anak-anak. Nah, dari situlah akhirnya Mr. Ali meminta maaf pada istrinya dan berjanji tidak akan mengulanginya, tidak akan mencari-cari kabar perempuan itu. Oke. Nah, kejadian kedua ini yang paling parah. Di sebelah rumah Pak Sutri ini ada seorang wanita. Dia adalah istri orang, tapi suaminya sedang merantau ke luar Jawa. Jadi jarang pulang nih suaminya. Tapi si perempuan ini tetap kerja, dia jualan gorengan setiap hari. Dia ngontrak lahan kecil di sebelah bakso ini. Nah, dia kan jualan gorengan butuh ada frozen food dan lain sebagainya, tapi dia nggak punya freezer. Nah, dia minta tolong nih sama Mrs. B untuk nitip barang-dagangannya. Nitip dia nggak punya freezer, boleh nggak? Dibolehin dong sama Mrs. B karena dia membaik hati, mulia, suka nolong. Karena tetangganya merasa dia gak ada suaminya, kasihan, ditinggal suaminya kerja, dia datang balik sendiri di sini, ya udahlah nggak ada salahnya, cuma nitip barang aja di freezer, ya udah titip. Itulah jadi alasan si sebut saja ini perempuan ini, istri orang ini, Mrs. C. Si Mrs. C ini ada alasan untuk bolak-balik ke warung bakso itu. Akhirnya biasa banget ketemu sama suami Mrs. C. Dari situlah mungkin mulai timbul percikan-percikan asmara di antara keduanya. Kebetulan di perempuan cantik nih, istri orang. Dan emang Mrs. B ini kurang merawat diri. Dia merasa aku kan cuma fokus ke suamiku, aku nggak butuh perhatian laki-laki lain. Dia nggak merawat diri. Akhirnya mukanya kelihatan kusam, penampilan juga ada adul. Mungkin suaminya bosan, tapi dari awal pernikahan sih udah kayak gitu.
Bukan karena penampilan dong berarti, tapi emang karakter si Mr. A-nya ini, suaminya Mr. B ini. Nah, dari situ nih, si Mrs. B ini kan jarang banget nih datang ke warung, dia hanya sekali aja ke warung, berarti yang sering di situ adalah suaminya. Dan Mrs. C ini selalu ambil barang nih setiap hari, mondar-mandir. Nah, sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya di situ dekat, mereka saling tukar nomor WhatsApp dan sering komunikasi di WhatsApp, semakin intens, semakin curhat. Akhirnya makin dekat dan ternyata mereka menjalani hubungan di belakang Mrs. B. Mrs. B belum tahu nih, belum tahu nih. Cuman suatu ketika si Mrs. B ini curiga, kenapa sih Mrs. C ini selalu mendeketin aku, kayak selalu so akrab tuh loh, ngajak ngobrol, curhat, terus tanya balik kayak mancing-mancing. Contohnya nih, Mrs. C itu tanya gini ke Mrs. B, Mbak, kamu kalau hubungan sama suami itu kayak gimana? Tipe banget gitu loh. Ke hal-hal yang sensitif dia tanya, suami kayak gimana nih? Nah, namanya ini menganggap ini adalah orang baru yang bukan teman dan sahabatnya. Dia nggak mau dong terbuka, ya nggak mau cerita selalu, tapi dia selalu dipancing. Akhirnya curhat lagi si Mrs. dia suami itu sama aku, gini sama aku. Dari anak pertama gini, nanti ambillah kesempatan nih, ya. Ternyata Mrs. ini pinter, dia mengolah informasi dari istrinya untuk memperbaiki dirinya supaya posisinya bisa di atasnya istri sahnya. Beneran dong, dia bisa menggait suaminya nih, akhirnya terjadilah hubungan di antara mereka berdua. Selang 1 tahun mereka berhubungan. Nah, Mrs. B ini masih belum tahu. Cuma dia udah curiga karena kok sering mondar-mandir, sering ada kontak mata, sikapnya itu kayak beda. Sebenarnya udah nggak curiga, cuma dia masih positif thinking. Ternyata nih hubungan keduanya ini diketahui oleh suaminya Mrs. C ini. Ya. Nggak tahu, ini tahunya kalau nggak salah pada saat si suami dari Mrs. C ini pulang merantau, dia pernah lihat chatnya. Akhirnya dia marah dong, kecewa. Nah, akhirnya dia langsung labrak nih suaminya, tapi tetap dia nggak bilang ke istrinya, ke Mrs. B. Dia hanya ngomong sama suaminya, tolong tinggalin istri saya, dia sudah punya suami. Oke, mereka selesai. Ternyata pada saat suaminya dibalik merantau lagi, Mr. A dan Mrs. C ini masih menunjukkan komunikasi, masih menunjukkan hubungan. Nah, akhirnya di tahun 2024 kemarin nih, udah lama banget mereka berhubungan ya, ternyata baru ketahuan sekitar 3 tahun yang lalu, Mrs. B ini mergokin ada chat di situ, chat dari Mrs. C. Awalnya tuh nggak tahu kalau itu nomornya Mrs. C karena tidak disimpan, nggak ada kontak namanya, hanya nomor aja. Ada foto profilnya tapi belum terlalu di si Mrs. C ini belum terlalu kepo, cuma ngeliat chatnya. Saya lagi ngapain? Saya siapa? Akhirnya dia males dong, dia nggak sengaja nih pegang HP suaminya, karena dia nggak pernah nih lihat HP suaminya. Pada saat dia bangun tengah malam nih, dia mau sholat, mau lihat jam, HP-nya dia tuh lowbat, mati. Akhirnya mau nggak mau dong dia lihat HP suaminya untuk melihat jam. Tapi pada saat dia jam ini ternyata ada notif, pas banget ada notif masuk. Saya lagi ngapain, dia tidur. Kaget dong istrinya. Tapi kok nggak ada namanya, cuman kontak aja. Dia belum melihat foto belum dibalas dong. Mau tidur, kenapa? Saya bisik dong. Sun dulu. Sun itu bahasa Jawa, cium dulu. Sun dulu dong. Perempuannya juga gitu. Langsung kaget kok gini, gemeter badannya, panas dingin. Akhirnya dia itu foto ini siapa? Kaget dong dia. Ternyata yang cek itu adalah perempuan yang dia tolong, perempuan yang dia bantu nitip barangnya di freezernya, perempuan yang setiap hari mondar-mandir di warung baksonya. Hanya saja sikapnya beda, tapi saja namanya berbeda, mencurigakan. Ternyata feelingnya benar nih teman-teman. Dari situ Mrs. B ini langsung tanya sama suaminya, ini maksud kamu apa?
Ngapain kamu chat sama perempuan ini? Sama kakak sendiri kan? Kayaknya ngaku dong. Iya, aku sempet chat sama dia. Emang sih tadi di teman gak mungkin teman bang dari saya. Terus ngapain juga dia lihat apa? Dia bisa lihat aku. Tapi laki-lakinya nggak bisa mengelak nih. Nah, bukti sudah jelas. Akhirnya laki-lakinya bilang ya aku nggak ada hubungan sama dia. Akhirnya ditelepon lagi suami dari perempuan itu sama Mrs. B ini untuk melaporkan di bawah istrinya damai sama suami. Kaget dong suaminya. Hah? Emang mereka masih hubungan lagi? Makin kaget dong Mrs. B. Hah? Masih hubungan lagi? Emang mas tahu sebelum ini mereka ada hubungan lagi? Enggak, mereka tuh dulu ada hubungan. Ketahuan sama aku, akhirnya berjanji mereka nggak akan komunikasi lagi. Ternyata sekarang diulangi lagi. Hah? Akhir berisiknya berarti sudah lama, masih tahun berapa? Sekitar 2-3 tahun yang lalu. Akhir dong berarti mereka udah 3 tahun lagi ini. Dia merasa dibohongi sekali kalau ini yang sudah dia tolongi, dia baikin, dia curhat. Ternyata dari curhat itu dia mengambil ini supaya dia bisa merangkul suaminya. Dia langsung kecewa, dia langsung datang ke suaminya bahwa apa benar ini kamu pernah dekat sama dia sampai ketahuan suaminya, dan ini berlangsung sekitar beberapa tahun yang lalu, dan suaminya ngaku iya. Akhirnya si Mrs. B ini yang tadinya kasihan, nggak tega sama Mrs. C ini, dia bawa pilok ya, dia langsung lari ke kontrakannya si pelakor ini, si Mrs. C ini, langsung dia tulis pelakor suka suami orang. Malu dong, sanksi sosial dilihatin semua warga, sampai di video ini viralin gitu ya, sampai pada tahu semua nih. Tapi baiknya di sini si Mrs. B ini meskipun dia merusak di kontrakannya dengan tulisan pilok, dia bertanggung jawab. Dia sampai nyuruh orang untuk bersihin gitu ya, dia sampai nyuruh orang untuk benerin lagi hal-hal apa yang kotor di situ sampai bersih kembali seperti itu. Dia menjauh banget dengan sikapnya sama perbuatannya. Nah akhirnya si Mrs. C ini lama nggak di situ, nggak jualan untuk karena apa? Akhirnya si Mrs. B ini merasa semakin kecewa. Dia merasa semakin tidak dicintai, semakin disepelekan, semakin diremehkan. Dan akhirnya dia menuntut cerai. Tapi suaminya nggak mau. Terus mau kamu apa? Aku jadi istrimu, tapi kamu sia-siakan. Kamu nggak pernah peduli sama perasaanku. Kamu cuek sama aku, nggak pernah ngajak ngomong aku. Jangan jalan-jalan, ngajak ngomong aja nggak pernah. Diskusi. Kamu selalu kok ini nggak bukan seperti seorang suami, seperti musuh. Ya udah deh, udah nggak usah larut, ya udahlah kita kembali perbaiki yuk dari awal, nanti mas berubah. Oke lah, dimaafin. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata ini masih nggak berubah, masih cuek sikapnya. Ya ternyata masih komunikasi sama pelakor itu, Mrs. C itu. Makin dongkol dong Mrs. B ini. Akhirnya dia tetap menggugat cerai suami. Yaudah, aku nih hasil kerjamu nih, aku mau keluar dari rumah ini, aku nggak usah bawa uang, nggak usah bawa harta gono ini, ya, kamu nggak usah kasih nafkah aku setelah cerai nanti, aku pergi dari sini dan kamu bawa anak-anak. Karena aku tidak bekerja, aku bawa anak-anakku nanti sengsara. Kamu bawa anak-anakmu dan aku pulang, aku pergi dari sini, tolong jangan cari aku. Tapi ternyata laki-laki ini nggak mau cerai, teman-teman. Gimana sih cowok ini, laki-laki ini selingkuh tapi dia nggak mau cerai sama istrinya, tapi dia tetap lanjut sama pacarnya. Gimana tuh? Ego banget kan? Nah, di sini si Mrs. B ini kekeh banget ingin mengajukan gugatan cerai, tapi si suaminya ini Mr. A ini nggak mau cerai. Dia tetap ingin memperbaiki hubungan suami istrinya, mengingat anak yang masih kecil-kecil. Tapi si Mrs. B ini tetap dia mau. Karena percuma kalau diperbaiki pun nanti kita kembali lagi ngumpul lagi di serumah. Kamu gak akan bisa kasih aku cinta. Kamu gak bisa ngajak ngomong aku, ngajak bilang aku, bercanda aku. Terus aku mau sampai kapan seperti ini? Selamanya aku hidup sendiri. Aku punya suami, aku di dekat kamu, tapi aku seolah-olah sendiri, berjuang sendiri, apa-apa sendiri.
seperti nggak punya suami. Aku nggak mau hidup seperti itu. Ya udahlah, kau bawa tuh anak-anak kamu, kita cerai, aku pulang ke rumah orang tua. Sampai akhirnya si Mrs. Billy saking depresinya, saking kalutnya, dia datang ke psikolog untuk memperbaiki mentalnya. Dia minta solusi apa yang harus saya lakukan. Akhirnya dia berdiam diri, dia menenangkan diri, dia pulang ke rumah orang tuanya tanpa membawa baju, uang, dan anak-anaknya. Dia tinggal anak-anaknya di rumah bersama suami. Dan ternyata suaminya ini mencari, seolah-olah dia sangat mencintai istrinya. Nah, di sini Mrs. Benny tidak ada support system sama sekali dari keluarga suaminya, karena keluarga suaminya ini tidak percaya kalau suaminya ini bakal selingkuh. Keluarga suaminya ini tidak percaya kalau si Mr. A ini selingkuh, wanita, apalagi salah tangga sendiri, tidak percaya. Karena kan seharian Mr. A ini sangat baik, pendiam, penurut, nggak ada tanda-tanda untuk selingkuh. Sedangkan sih mengenal wanitanya dia nggak ada. Tapi keluarganya kita nggak tahu yang dirasakan oleh istrinya ini, Mrs. B ini, yang selalu merasa sendiri, yang tidak pernah dinafkahi laki-laki, tidak pernah diajak bercanda, tidak pernah diajak jalan-jalan, kesepian. Keluarganya nggak pernah tahu, yang tahu hanya dia. Mrs. B ini nggak pernah cerita sama siapa.